Bermain petak umpet dengan Luhut, Said Didu sembunyi dari pemanggilan polisi. Aduh. Said Didu tidak hadir pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik. Hari ini adalah hari Senin 4 Mei 2020. Hari di mana seharusnya Said Didu datang dengan gagah pada pemanggilan pertama kasusnya dengan Luhut. Dalam surat panggilan pemeriksaan bernomor S.PGL-64-4 Romawi RS.1.14-2020-TBD Siber, Said akan diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri sekitar pukul 10 WIB. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Golkar Pangarso. Merujuk pada surat itu diketahui bahwa panggilan terhadap Said merupakan tindak lanjut dari laporan polisi bernomor LP-B-1087-4 Romawi 2020 Barreskrim tanggal 8 April yang dilayangkan oleh kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan Arif Putra Mijaya. Proses pelaporan hingga pemanggilan pertama kurang lebih memakan waktu 26 hari lamanya. Sedari awal, media sudah gencar memberitakan kejadian ini. Luhut memberikan somasi agar Said Didu meminta maaf supaya tidak diperpanjang. Ternyata Didu cukup pongah dengan gagah dalam banyak laman portal online tertulis dengan lantang di headline, Said Didu tolak minta maaf kepada Menko Luhut. Said Didu hanya mengirimkan surat ke Luhut. Suratnya pun tidak berisi permintaan maaf. Kurang lebih isinya agar Luhut paham bahwa yang dimaksud bukan Luhut tapi negara ini selaku pemerintah dan kebetulan karena Luhut yang ada di bagian Menko. Said Didu berharap Luhut memakluminya. Lewat surat itu, Said Didu juga langsung puji-puji Luhut. Surat Said Didu dikirim 7 April 2020. Karena tidak ada permohonan maaf di dalamnya, kuasa hukum Luhut langsung mengeksekusi ancamannya sehari setelah itu. Sebagai catatan, pendapat Said Didu kepada Luhut masuk unsur penghinaan. Dalam istilah hukum, animus injuriandi, mengandung kesengajaan, menyinggung kehormatan seseorang dan dapat menimbulkan kerugian serta menyinggung kehormatan seseorang. Secara keseluruhan, seseorang dapat dikenai dengan pasal hate speech, pasal 317 KUHP dan 318 KUHP, dan dapat dikenai dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE. Jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta menyebarkan kabar berita bohong melalui media sosial. Bila Luhut memenjarakan Said Didu akibat pernyataannya sendiri, tidak ada pihak dari pemerintah yang dapat dirugikan. Tidak ada citra ataupun perspektif buruk akan hal itu, karena ini murni masalah 1 lawan 1 antara Luhut dengan Didu. Kalau nanti Tempo menyebut kejadian ini sebagai wajah otoriter pemerintahan Jokowi lagi dalam headline-nya, nggak masuk akal. Kalau SJW di mana saja juga bela Said Didu pastinya akan mental. Tidak ada gelombang massa berjilid-jilid yang dapat turun hanya karena Didu di penjara. Said Didu bukan imam besar di Arab. Dia hanyalah aktor sekelas Ratna dan Rocky Gerung, ya orang biasa. Karena Said Didu mengetahui posisinya biasa-biasa saja. Sekarang Said memainkan permainan petak umpet dengan Luhut. Dalih corona di PSBB membuatnya tidak datang ke pemanggilan pertama polisi. Dan ini sudah biasa. Teknik ini sudah umum dilakukan oleh mereka. Pada pemanggilan pertama selalu tidak pernah hadir. Keuntungannya yang bisa diraih dengan menunda ini ada 3. Yang pertama adalah Said Didu punya waktu untuk mempersiapkan banyak hal. Said Didu bisa menyusun karangan bait demi bait yang lebih sempurna dengan perhitungan paling minim untuk ditemui celah. Yang kedua adalah tensi. Said Didu sedang menurunkan tensi publik yang sedang antusias memanasi kasus ini. Said Didu mungkin punya harapan jika tensi turun maka amarah publik tidak akan membuatnya semakin terpojok. Lihatlah sekarang, setelah Said Didu dilaporkan seperti ini, Luhut soal pernyataan sendiri. Beberapa banyak kasus lama Said Didu yang terungkap kembali. Uang 30 juta contohnya. Di samping itu, ketiga tujuan terpenting untuk memenangkan sebuah kasus adalah adu perspektif. Publik sedang berusaha digiring untuk mendukung langkah Said Didu. Natalius Pigai contohnya. Natalius Pigai meminta polisi menghentikan kasus Said Didu itu. Inilah contoh pernyataan orang yang sering bicara HAM tetapi menolak HAM. Pak Luhut membela kehormatan dirinya lewat jalur hukum, namun karena banyak publik tidak memahami itu diharapkan dengan banyaknya upaya tokoh yang membela, maka Said Didu dapat menambahkan jumlah massa pendukungnya. Said Didu sedang berupaya melawan Luhut dan bebas dari kasus ini dengan 3 analisa di atas. Tetapi apakah langkah Said Didu ini akan berjalan dengan mudah?
Tentu saja tidak, Ferguson. Polisi tentunya akan segera memanggil Didu kepada pemanggilan kedua. Bila juga tidak datang, maka polisi berhak memanggil paksa. Didu hanya punya waktu sebentar untuk mengulur ini. Kita nanti babak berikutnya. Artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Ibrahim. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu, Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi, bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami, Maluku Utara, sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode.